Di handle dulu kalau lama, di handle dulu sama temen kelompoknya. Bagus padahal penjelasannya Nur Nabila itu. Wan, Prof, Ustadz, karena izin melanjutkan. Ayo. Jadi contoh lain dari tarkib masjid selain Hadramaut itu adalah Ba'labaka dan New York itu. Itu nama kota New York seperti itu. Boleh di next? Ya, Rawamangun. Iya, Prof. Dan nama kota-kota yang bukan berasal dari Arab seperti Pulau Gadung. Syukran Prof atas tambahannya. Nah, lalu kita eh, beralih ke judul yang wasfiyah. Eh, eh, Sebagaimana tadi sudah disebutkan semua yang isim alam atau alamiyah, sekarang kita beralih ke kata sifat gitu, al-wasfiyah. Yang pertama adalah al-wasfiyah ma'a waznil fi'li. Jadi dia itu merupakan gabungan kata sifat dengan wazan fi'il. Idza kana al-ismu ala wazni af'alu afwan af'alu wa muannatsuhu ala wazni fa'la fayumna'u minas sarf. Jadi ketika ada alu, dia itu mudzakarnya itu dengan wazan af'alu dan muannasnya itu dengan wazan fa'la. Maka dia termasuk mamnu' minas sarf. Langsung saja kita lihat contohnya. Di sini ada kata sifat ahmaru, ahmaru dalam bentuk mudzakarnya dan hamra'u dalam bentuk muannasnya. Nah, ahmaru ini berarti warna, warna merah seperti itu. Nah, karena dia memenuhi syarat yang telah disebutkan tadi, maka dia itu mamdu' minas sarf. Contoh dalam kalimatnya itu ishtaro itu kitaban ahmaro. Nah, dia ini kan menjadi kata sifat ya, kata sifat yang mengikuti mausufnya gitu. Di dalam contoh kalimat ini mausufnya adalah kitaban. Kitaban itu di sini berharokat fathatain, tanwin gitu, fathatain. Akan tetapi ini yang bisa menerima tanwin, maka dia bacanya ahmaro gitu. Kalau kita ban ahmaro gitu. Misalnya, maka kita baca hanya ahmaro. Boleh di next. Baik, selanjutnya di sini adalah pengecualian, pengecualian dari al-wasfiyah ma'a waznil fi'ali af'alu tadi. Nah, di sini itu pengecualiannya idza kana al-ismu ala wazni af'alu inda mudzakkar wa muannatsuhu ala wazni af'alatun fahuwa munsharif. Nah, jika di slide sebelumnya yaitu yang termasuk mamnu minas sorf adalah jika kata sifat itu merupakan wazan menyerupai wazan fi'il af'alu gitu dan muannasnya itu dia tuh fa'ala maka dia ghair munsharif. Tetapi ada kata sifat yang dia itu wazannya itu af'alu juga tetapi uh, muannasnya itu bukan fa'ala akan tetapi muannasnya adalah af'alatun gitu. Jadi perbedaannya yang membedakannya itu adalah pada wazan muannasnya gitu. Nah, jika dia berbentuk seperti ini yaitu wazan muannasnya af'alatun fahuwa munsharif, maka dia itu munsharif artinya dihukumi seperti isim pada umumnya dia tidak tidak termasuk asma ghair munsharif gitu.
langsung bisa kita lihat contohnya adalah armalu, armalatun. Armalu ini dalam bentuk mudzakarnya dan muannasnya itu armalatun seperti itu. Maka armalu baik armalu maupun armalatun ini kita hukumi seperti isim pada umumnya, yaitu bisa kita tanwin atau bisa menerima harokat kasroh seperti itu. Contohnya di sini ada sa'atu rojulan armalan. Nah, ini armalan ini kan dia dibaca tanwin gitu karena dia munsharif, bukan asma ghair munsharif. Seperti itu. Boleh di next. Lalu yang selanjutnya ada al-wasfiyah ma'aziyadatil alif wa nun. Itu kata sifat dengan tambahan uh, alif dan nun di belakang hurufnya. Dan alif dan nun ini merupakan huruf tambahan gitu, bukan huruf asli. Idza kanat sifah ala wazni fa'lan 'inda al-mudzakkar wa fa'la 'inda al-muannas fahuwa mamnu' min as-sarf. Jika suatu isim kata sifat itu dia itu berwazan fa'lan ketika mudzakarnya dan berwazan fa'la ketika muannatsnya, maka dia termasuk mamnu' minas sarf. Contohnya di sini ada kaslanu, lalu muannasnya menjadi kasla. Atsyanu, atsya, lalu ghabbanu, ghabba. Di sini ada contoh dari penggalan ayat Al-Quran. Falamma ja'a Musa ila qawmihi ghabbana asifa. Yumna'u ghabban minat tanwin. Li'annahu ala wazni fa'lan. Wahuwa halun mansub bil fathah. Nah, di sini adalah kata ghabban. Yang mana merupakan uh, sifat. Sifat yang akhirnya itu merupakan alif dan nun tambahan gitu. Nah, kata ghobban ini di sini itu dia mamnu' minat tanwin gitu kan. Aslinya itu ghobbanan asifan gitu. Karena kata kata selanjutnya itu menunjukkan tanwin, maka ghobbanan ini harusnya sama gitu. Mengikuti gitu. Tapi karena ghobbana ini merupakan kata sifat yang diakhiri oleh alif. Boleh di next. Lalu selanjutnya ada al-wasfiyah wa wazn fu'al. Fu'al. Idza kanat sifah ala wazni fu'al fahuwa mamnu' min sarf. Nah, bahasan ini yaitu ada kata sifat dan dia itu dalam wazan fu'al seperti itu. Jika ada kata sifat yang dia memiliki wazan fu'al, maka dia termasuk mamnu' min sarf. Di sini contohnya adalah ukhoru. Ukhoru. Ukhoru jam'un min ukhra gitu. Jadi ukhoru merupakan bentuk jamak dari ukhra yang artinya itu yang lainnya. Lalu di sini di contohnya ada contoh dalam penggalan ayat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Nah, kita lihat di sini min ayyamin ukhra. Ukhra itu merupakan. Maka dalam hukum aslinya, ukhra itu harusnya berharokat kasroh karena dia mengikuti mausufnya min ayamin ukhor. Harusnya dibacanya itu min ayamin ukhori. Kan tetapi karena dia merupakan kata sifat yang berwazan fu'alu, maka dia termasuk mamnu' min sarf. Jadi dia tidak bisa berharokat kasroh. Hanya kita baca min ayamin ukhora bukan min ayamin ukhori. Jadi next.
Lalu selanjutnya adalah al-wasfiyah ma'al adl ala wazn fu'al au maf'al. إذا كانت الصفة على وزن فعال أو مفعل من العدد 1 إلى 10 فيمنع من الصرف. Ada kata sifat itu dia berwazan fu'al atau maf'al, yaitu yang apa ya, menunjukkan bilangan antara 1 sampai 10, maka dia termasuk mamnu minas sarf. Contohnya itu ada seperti yang sudah sering kita dengar juga atau mungkin ada di dalam Al-Qur'an. Nah, lalu ada sulasu, maslasu, ruba'u. Hmm? Hmm? Udah ya, Hasna ya. Taib, apakah Bagaimana? Nabila Nur tadi udah selesai? Taib, Afwan Ustadz, izin melanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu i'rab dari al-mams memiliki i'rab khusus memiliki kaidah khusus dalam i'rab, yaitu ada nanti dalam pembahasan jar eh, Afwan, i'rab umumnya dahulu. eh, Yu'rabu al-mamnu' min as-sarf marfu'un bi dhammatin wa nasbun bil fathah wa jar bil fathah. Boleh di next slide. Baik, ghairu munsharif atau mamnu' minas sarf, i'rab rafa di sini dengan dhammah yaitu pada contoh jaa Ibrahimu. Di sini kata Ibrahimu yaitu fa'ilun marfu'un bi dhammatin wa huwa mamnu'un minas sarf lil alamiyah ma'al ujmah. Kata Ibrahim di sini berkedudukan sebagai fa'il dan berstatus marfu dengan yaitu seperti i'rab fa'il atau fa'il pada umumnya yaitu dengan dhammah. Maka dalam i'rab rafa ini tidak ada perbedaan dengan i'rab isim pada umumnya atau dengan isim yang menerima tanwin.
Boleh di next slide. Baik, selanjutnya Ibrahim. Al-kalimah Ibrahim maf'ul bih mansubun bi di ahwan min asraf al-amiyah ma'al ujmah. Kata Ibrahim di sini berkedudukan sebagai maf'ul bih dan berstatus sebagai mansub dengan tandanya fathah. Sama seperti rofa sebelumnya, pada nasab ini tidak berbeda dengan isim munsharif, yaitu tetap pada kaidah umumnya gitu. Nasab yaitu dengan fathah. Di next slide. Baik, ada ya, untuk i'rab jar di sini ada contohnya yaitu nazartu ila Ibrahim. Kalimah Ibrahim al-ismun masbuqun bihafil jar ila fahuwa majrurun wa alamatu jarrihi al-fathah fi mahallil jar. Pada kata Ibrahim, Ibrahima bersambung dengan huruf jar ila di sebelumnya, maka kata tersebut berstatus majrur dengan tanda jar kasroh karena diawali dengan ila atau harfu jar sebelumnya. Nah, di sini terdapat perbedaan dengan kaidah jar pada isim umumnya gitu atau pada isim munsorif. Pada isim ghair munsorif ini eh, pada i'rab jar maka ditandai dengan harokat fathah. Tuh. Boleh di next slide. Pada i'rab juga terdapat pengecualian gitu ya seperti pada pembahasan yang lainnya. Idza kana mu'arrafan bi alif lam aw wil idofah yu'rabu i'rabal munsharif walakinna la yunawwinu. Nah, asma ghair munsharif ini akan berubah menjadi munsharif atau isim yang tidak dapat menerima tanwin ini bisa menjadi menerima tanwin apabila ia mengalami dua hal, yaitu ketika isimnya didahului oleh alif lam dan juga ketika disandarkan kepada isim yang lain atau menjadi mudhaf begitu. Nah, pada keadaan ini maka isim ghair munsharif atau mamnu minas sarf bisa berubah menjadi munsharif yang mana pada i'rabnya juga nantinya dikembalikan dengan i'rab isim munsharif begitu. Maka dalam keadaan ini ketika terdapat isim yang bertemu dengan diawali dengan alif lam atau dalam posisi idhofah, maka i'rabnya berubah menjadi yu'rafu bid dhammah, rofanya dengan dhammah itu tetap seperti pada awalnya, wa yunsabu bil fathah juga sama dan wa yujarru bil kasroh. Nah, di sini perubahannya itu ada terdapat i'rab di jarnya di mana ketika isim mamnu minas sarf tadinya yang seharusnya jar itu ditandai dengan fathah begitu pada isim ghair munsharif. Tapi ketika diawali dengan dua hal ini, maka akan kembali pada hukum i'rab isim munsharif atau isim yang bisa menerima tanwin yaitu dengan ditandai dengan kasroh seperti itu. Oh ya, dan juga biasanya isim ini terdapat pada isim dengan yang sigoh mentahal jumu seperti itu. Boleh di next slide.
Oke, yang pertama yaitu contoh dengan mu'arraf bi alif lam. Misal, sholal muslimuna fil masajid. Al kalimah al masajid ismun majrurun wa alamatu jarrihi al kasroh li'annahu ma'rifun bi alif lam. Kata masjid di sini dia majrur dan dengan tanda jarnya yaitu kasroh karena dia diawali dengan alif lam begitu. Jadi karena kata masajid ini digabungkan dengan alif lam, maka hukum eh, isim ghair munsharifnya kembali kepada hukum kepada isim munsharif begitu. Jadi ketika dii'rabkan juga dia kembali seperti bagaimana i'rabnya isim munsharif. Boleh dilanjut. Baik, selanjutnya yaitu contoh pada idhofah. Al-misal, sholaitu fi masajidil qahiratil asri ya. Eh, kalimat masajid ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-kasratu li'annahu mu'arrafun bil idhofah. Di sini kata masajid yaitu isi majrur dan dengan yang tanda jarnya dengan kasroh karena dia disandarkan atau di dalam posisi idofah seperti itu, yaitu dalam posisi mudhof. Maka sama seperti yang dengan alif lam tadi, padahal ini hukum i'rabnya akan kembali dari kata masajid yang dia termasuk dalam isim mam mamnu minas sharf atau ghairu munsharif, maka akan kembali ke isim munsharif yaitu yang menerima tanwin karena dia masuk ke dalam idofah yaitu tanda jarnya dari yang seharusnya fathah maka akan kembali kepada yang aslinya yaitu dengan kasrah. Seperti itu. Di next slide. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan dikembalikan kepada Nabila. نعم، شكرا لأختي حسناء على شرحها. والآن نخطو إلى التدريبات التي سيلقيها أختي فائزة. عليها تتفضل مشكورة. Afwan, sebelumnya ada kendala. Oke, selanjutnya kita masuk ke tadribat. Boleh di next slide. Nah, di sini ada ain asmal ghairu munsharif. Kita cari di mana letak ghairu munsharifnya. Di sini ada hadis an Abi Abdillah man Abdirrahman an Abi Abdirrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu buniyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Siapa yang mau menjawab? Boleh raise hand teman-teman yang mau menjawab. Di sini masih gampang, kita cari di mana letak
mamnu minas sorfinya aja. Jawab Ukti. Faiza. Boleh Ukti Askia. Di sini yang pertama terdapat kata Umaro. Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umaro. Nah, Umaro di sini sebagai mamnu minas sorof karena tadi dia berwazan fu'al. Oke, baik. Terus ada lagi nggak Ukti kira-kira? Ramadan bukan Ukti. Karena tadi dia Iya, betul Ukti. diakhiri alif dan lam. Oke, boleh kita lihat jawabannya di next slide. Oke, benar. Di sini ada mamnu minas sorfinya itu Umaro karena dia sama Ramadan. Boleh di next slide. Nah, Arab matahil khoto. Khoto. Oke, di sini ada ayat Alhamdulillahi fadri samawati wal ard ja'ilil malaikatu rasulan uli ajnihatim masna wa thulatha wa ruba. Siapa yang mau jawab? Di sini di mana letak mamnu minas sorfnya dan i'rabnya apa? Boleh yang mau menjawab, raise hand. Kalau nggak ada yang raise hand, Anda tunjuk kali ya. Ukti Sabita kali. Di sini ada sulasa sama rumba. Kalau sulasa itu ma'tufun majrurun wa alamatu jarrihil fathah li'annahu mamnu'un minas sorfi lil wasifah wa wadni fu'al. Terus ada ruba yaitu ma'tufun majrurun wa alamatu jarrihil fathah li'annahu mamnu'un minas sorfi lil wasifah wa wadni fu'al. Oke, terima kasih Ukti. Coba kita lihat jawabannya benar apa enggak nih. Kurang satu Ukti. Di situ ada masna. Coba kita lihat i'rabnya. Nah, masna ini sifat dari ajnihatin majrur bisukun fi mahal jar li'annahu mamnu' minas sorf liwaswiyah ala wazan maf'al. Jadi kurang satu ya Ukti. Di sini ada kata masna. Terus jawaban selanjutnya. Boleh next. Nah, di sini ada sulasa tadi benar. Apa jawaban? I'rabnya? Betul ma'tuf majrur bil fathah fi mahal jar li'annahu mamnu' minas sorf li wasfiyah ala wazan fu'al. Jawaban selanjutnya i'rab dari ruba waruba. Ma'tuf majrur bil fathah fi mahal jar li'annahu mamnu' minas sorf li wasfiyah ala wazan fa'al. Sama seperti sulasa tadi. Boleh next soal selanjutnya. Syukran Sabita atas jawabannya. Nah, di sini sama seperti tadi ya. Ada ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Boleh dicari mamnu minas sorf dan i'rabnya apa? Ada yang mau jawab? Rizki kali. Oh, ini ada nih. Ukti Azizah. Boleh Ukti Azizah? Jadi di sini untuk inna Sulaiman itu dikata Sulaiman. Bentuknya artinya ismi maskurun binun wa alamat jadi usul fathah badalan badalan nasbah
لأنه من الأسباب للعالمية وزيادة الألف والنون. Oke, coba kita lihat jawabannya. Benar, Sulaiman ini isim majrur bil min wa alamatu jarri fathah badalan min kasroh. Li'annahu mamnu' min as-sarf li'alamiyah wa ziyadatu alif wa nun. Tambahan huruf alif dan nun. Oke, syukran Ukhti Aziza atas jawabannya. Boleh next, soal selanjutnya. Dari sini ada wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Sama seperti sebelum-sebelumnya, di mana letak mamnu minas sorfnya dan apa i'rabnya. Boleh, siapa yang mau jawab? Akhi Fatul Malik, silahkan. Ana izin menjawab. I'rabnya yaitu Musa, fa'il marfu, alamatu rafihi itu doma muqaddarah li ta'adzur li'annahu mu'tal akhir. Oke, Akhi, coba kita lihat apakah jawabannya benar. Oke, benar. Dia itu fa'il marfu wa alamatu rafihi dhammah muqaddarah li ta'adzur li'annahu mu'tal ukhra. Oke, terima kasih Akhi Fatul Malik. Boleh di next. Oke, selanjutnya di sini ada kalimat wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Sama seperti sebelumnya, di mana mamnu minas sarfnya dan i'rabnya. Boleh siapa yang mau jawab? Akhi Rizky, boleh silahkan. Syukron wa kadzalika ja'alnahu ummatan wasatan litakunu syuhada. I'rabuha syuhada yakni khobar takunu mansub wa alamatuhu bihi al-fathah walam yanaun li'annahu mamnu'un minas sorfi. Oke, coba kita lihat jawabannya. Nah, syuhada ini benar khobar dari takunu, mansub. Wa alamatul nasbihi itu dengan fathah. Walam yatanawan li'annahu mamnu' minas sarfi. Oke, betul Akhi Rizky. Terima kasih. Selanjutnya, boleh langsung ke selanjutnya. Boleh next lagi, Ukti? Lanjut lagi. Nah, di sini. Sekarang perintahnya ini cari isim ghair munsharifnya ya. Dan jelaskan sebabnya kenapa dia menjadi isim ghair munsharif. Boleh siapa yang mau menjawab soal ini? Mau Ukhti Aziza. Oke, silakan Ukhti. Izin menjawab izin menjawab ada di pertama awal di Fatimah alam ini alamnya luar kedua saya lihat alamnya pas nakshi kedua bersama jadi semua bisa alamnya itu amas
مختلفة بالألف تأنيث الممدودة تأخذ سلوى على ممكن اسم مصدوم بالألف التأنيث الممدودة kemudian Afan Ukti tadi agak putus-putus. Yang sebutin satu-satu pelan-pelan Ukti, maaf. thank you. Satu dua detik. Fatimah alamiyatul muannas lafzi wa ma'nawi. Suma Zainab alamiyatul muannas ma'nawi. Usama alamiyatul muannas lafzi. Suma Zahra alamiyatul muannas maf'ulah bil alif ta'nis al-mamdudah. Al-akhir Salwa alamiyatul muannas maf'ulah bil alif ta'nis al-maksur. Afan, oke. Terima kasih Ukti Aziza. Nah, di sini dari kata-kata ini tuh, kalimat ini, ada enggak semuanya yang isim ghairu munsharif ya. Jadi, ada isim yang munsharifnya. Yang tadi disebutin Ukti Aziza yang ghairu munsharif, benar. Ada Fatimah, Zainab, Usama, Zahra, dan Salwa. Coba kita lihat sebabnya. Nah, di sini Fatimah. Fatimah alamiah muannas lafzi wa makna. Fatimah di sini isim muannas dari lafaz dan maknanya. Terus Zainab. Zainab ini dia isim muannas dilihat dari maknanya. Kemudian ada Usama. Dia isim muannas yang terlihat dari lafaznya. Kemudian ada Zahra, itu isim muannas maktum bi alif ta'nis mamdudah, tambahan alif mamdudah, alif ta'nis. Kemudian yang terakhir ada Salwa, dia isim muannas maktumah bi alif ta'nis maksurah, tambahan alif maksurah. Oke, boleh di next. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Ana kembalikan kepada Ukti Nabila. Nah, syukran Ukti Faiza yang telah memandu tadribat. Naam, wal akhir nahtu ila al-khulasah. Selanjutnya kita sampai pada kesimpulan. Untuk kesimpulan pada materi yang telah dijelaskan oleh kelompok kami yang kelompok 3 tadi itu, yaitu mencakup beberapa poin. Yang pertama, asma ghair munsharif atau mamnu' min as-sarf merupakan isim-isim yang tidak dapat menerima tanwin dan juga kasroh karena dia itu ada penghalangnya gitu. Nah, asma ghair munsharif ini dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama yang terhalang oleh satu sebab dan yang kedua yang terhalang oleh 2 sebab. Nah, untuk asma ghair munsharif yang terhalang oleh satu sebab itu ada 3 macam, yaitu isim yang diakhiri alif ta'nis mamdudah, isim yang diakhiri alif ta'nis maksurah, dan sighah muntahal jumu'. Lalu kemudian yang kedua yang terhalang oleh 2 sebab itu terbagi lagi menjadi 2, yaitu ada kata sifat dan isim alam. Untuk kata sifat itu terbagi dikelompok menjadi 4, yaitu ada alif nun tambahan, lalu yang berbentuk wazan fi'il af'alu, lalu yang berbentuk wazan fu'alu, dan yang berbentuk wazan fu'alu atau maf'alu dalam bilangan 1 sampai 10. Lalu kemudian untuk yang isim alamnya itu ada 6, yaitu isim alam mu'anats a'jami, lalu yang diakhiri oleh alif dan nun tambahan, lalu isim alam tarkib mazji, isim alam dalam wazan fi'il af'al, dan
dengan wazan fa'ul. Dalam wazan fu'al seperti itu. Boleh di next. Baik, syukran. Cukup sekian presentasi dari kelompok 3. Syukran ala ihtimamikum musyarakatikum al-fa'ala في هذه المناسبة. أستعفو منكم الخطأ Halo, والسلبيات وزلل اللسان. Afan. Oh ya, boleh deh ditutup dulu deh. Itu yang dari Prof Aceng boleh nanti biar saya aja Prof yang itu Prof. Ya. Ya boleh tutup dulu aja. Naam, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran jazilan pada kelompok syukran jazilan Farid Asali salah takdimihi ya, wa jamil. Ya lumayan lah ya dari teman-teman. Memang agak sulit ya, istimewa Munsur itu banyak cabang-cabang materinya, memang harus teliti ya. Tapi luar biasa. Ini ada dari Prof Aceng nih. Coba teman-teman bisa nggak mengi'rab? Sebentar saya ini kan Prof ya. Saya share screen. Ini ada nilai kuis ya. Kalau ada analisisnya saya tambahi. Kalau nggak ada paling rendah 75. Ini diskusi ya. Nawaitu Sauma Qadin. An ada fardi syahri Ramadan. Hadhihi as-sana lillahi ta'ala. Ada yang mau coba mengi'rab? Ya, ada yang mau coba mengi'rab? Silakan. Nggak ada sebelum sebelum dipanggil. Silakan. Itu di Ramadannya doang ya? Pas semuanya dari awal? Semuanya dari awal. Kadang ini bisa dibantu dengan ChatGPT ya, itu bikin pusing ChatGPT itu. Kadang boleh pakai ChatGPT ketahuan nanti saya kejar gitu ya. Kenapanya? Oh ini berarti jadi ChatGPT itu kadang kalau teman-teman nggak follow up lebih lanjut itu bikin tumpul ya. Tapi kalau di follow up lebih lanjut, nah, nanti bikin pinter. Ayo silakan. Ya udah deh, ini kelamaan saya panggil satu deh karena waktunya mau habis ya. Coba Azkia Tamami.
Azkia Tamami. Nggak ada Azkia Tamami. Oke. Naila Nur Khairunisa. Naila Khairunisa. Ini kalau ditandai merah tuh berarti dia berkasus. Dipanggil diam aja tuh bagi saya itu kasus. Oh. Eva Soraya. Aduh, jangan harap ini bisa nilai tinggi nih. Ini saya tandai nih, 0 merah, itu berkasus. Hmm, lah, kok pada nggak ada? Kok cuma 9 orang? Kacau nih kelas ini. Aduh, ini ketua kelasnya mana ya? Ini kacau nih, cuma 9 orang nih. Afwan Ustadz, jadi hari ini tuh kan tadi bertepatan sama acara BMP ya, sama exhibition di Terbuk. Jadi beberapa ada yang dapat dispen seperti itu Ustadz. Eh, nggak bisa ini, nggak bisa sambil Zoom gitu. Kalaunya ya pakai surat bikin 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 ini ya, bikin kacau jadinya. Maksudnya yang jelas gitu hadir hadir ya hadir enggak ya enggak. Ini kan jadinya kacau nih. Saya screenshot ini. Hari ini sangat kacau nih teman-teman. Dipanggil diam aja. Disuruh silakan sukarela nggak mau. Ya, itu tuh nggak boleh begitu. Ini ada kacau nih kelas ini. Ramadan atau Romadoni? Langsung aja Prof ya. Sok menurut teman-teman dikeroyok aja deh. Ramadana atau Romadoni? Menurut teman-teman ini bacanya bagaimana? Ramadan, Ustaz. Ramadona, Ustadz. Siapa yang jawab Ramadona? Siapa tadi? Saya, Ustaz. Rizky Mawardi ya. Sok alasannya kenapa dibaca Ramadona? Li'anna Mm-mm. Ramadana yakni mudhof ilaih majrur. Bentar ya, ada telepon dulu dari Prof. Ya, Assalamualaikum Prof. Salam. Mohon maaf Pak Hambali. Siap, siap Prof. Hadir. Maaf, istri kerja di mana ya? Di rumah sakit PON Prof. Rumah sakit Pak. Ya, ini ada saudara dari keluarga istri mau ke sana. Siap, siap. Karena tadi dari rumah sakit, posisinya dirujuk ke PON karena ada kecenderungan apa namanya stroke gitu. Oh ya Allah ya Rabbi. Ya Nah, baik saya kan Prof. masih di rumah. Iya, Mereka iya. sudah mungkin mau nyampe. Kalau Iya, iya. nanti minta bantuan istri bisa ya? Iya, iya, siap Prof. Sebutkan namanya aja Prof. Nanti masuk IGD Prof ya. Ada ya. Heeh. Siapa namanya? Namanya siapa Pak? Aduh. Ya, iya, nama pasiennya siapa Prof? Oh, nama dokternya Dokter Windy. Nama dokternya nama istri saya Windy. Tapi sebutin aja Prof nama pasiennya. Nanti saya kasih tahu ke istri supaya nanti istri ini mengatur Prof Oke. ke bawahannya. Namanya ya Khairia. Ya Khairi ya dari Pondok Gede. Siap siap Prof. Terima kasih ya Pak Hambali. Sama-sama Prof. Ke sana sih, kita tadi masih di rumah. Iya. Semoga semuanya baik-baik saja Prof ya. Ya, amin. Ya Terima Prof. kasih Pak Hambali. Amin Prof. Sama-sama Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Khairi ya. Ini
saudaranya Prof. Nur. Ada yang lagi sakit. Khairiyah Pondok Gede. Oh ya, lanjut teman-teman. Bagaimana Rizky, Mawardi, alasannya? Eh, karena Ramadhana ini menjadi Karena mudhof ilaih majrur. mudhof ilai. Terus, Namun ya dalam keadaan majrur mm-mm, dan tanda jarnya itu mm-mm, menjadi fathah, mm-mm, menggantikan yang seharusnya menggantikan kasroh, mm-mm. karena li'annahu, karena termasuk isim yang mamnu minas sorfi, Oke. apa sih Ah, namanya? Ya, ya. tidak menerima tanwin dan kasroh. Mm-mm. Dan Terus, dia termasuk apa ya namanya ya? Saya ingin pernah diajarin sama Ustadz Saf dulu pas nahu awal, mm-mm, karena dia kan Ramadan mm-mm. gitu. Udah sampai situ aja. Namun Ustadz, Oke, ada. Terus, ya, makasih ya, Akhir Rizky, Mawardi. Terus, ada lagi. Ana Ustaz, Siapa? Hasna. Kalau Hasna jawabnya apa? Romadhoni Ustaz. Ya baguslah ya ada ininya penyeimbangnya. Ya alasannya. Kalau dari beberapa redaksi yang pernah saya baca, Ustaz, jadi Mm-mm. mungkin emang ada perbedaan pendapat, ada yang Ramadhona dan Ramadhoni. Jadi kalau Mm-mm. yang Ramadhona itu dia menempatkan Ramadhonanya sebagai mudhof ilaih dari Syahrul Ramadan gitu. Ramadona sebagai Nah, mudhof sementara ilaih. kalau Ramadhoni, belum Ustaz, bukan. Itu kalau Ramadhona. Nah, ini kenapa Ramadona ya. Ramadhoni? Mm-mm. Ya, kalau Ramadhoni mungkin karena dia diidofahkan, ini dihubungkan dengan hazihi sanati setelahnya, Ustaz. Jadi eh, saya niat eh, saya Mm. niat puasa Mm-mm. Ramadan, puasa Ramadan hadhihi sanah gitu. Jadi Ramadannya sebagai mudhof ilaih dari hadhihi sanah gitu, Ustaz. Ramadannya sebagai Sebagai mudhof dari hadhihi sanah. Tadi soalnya kalau yang dibahas ketika isim eh apa sebagai mudhof itu jarnya berubah ke bentuk asal dari, kan harusnya jarnya fathah ya kalau isim ghair munsharif, tapi Mm-mm. jadi kasroh karena dia sebagai mudhof gitu. Sepertinya Oke, coba ulangi lagi. Saya coba coba ulangi lagi. Saya amati aja deh. Sok ulangi ya. Ini baca Ramadhani ya atau kita Yes, copy aja. Kita copy bikin satu baris yang Ramadhani ya. Ya, silakan apa alasannya? Romadhoni karena dia sebagai mudhof dari hadhihi sanah gitu, Ustaz. Mudhof. Ini mudhof. Ya, Ustaz. Untuk ini. Ya, Ustaz. Oke, terus. Kalau mudhof, emang kenapa? Karena kalau di pembahasan isim ghair munsharif tadi, ketika isimnya dalam idofah, dia hukum jarnya kembali ke i'rab yang munsharif. Jadi tetap Mm-mm. jarnya dengan kasroh, nggak fathah lagi Mm-mm. gitu. Ya, 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 ya. Bagus. Ya betul. Waduh. Ramadan atau Romadoni. Kenapa? Wajurobil fatati malai yang sore. Mm-mm. Malik tudohau yakubada al-rodi. Ya Mm-mm. betul. Ramadan, ya betul. Ya, benar. Ya, Ramadhani.
sebetulnya Ramadana ini bisa, alasannya aja. Kira-kira Rizky Mawardi kenapa dia? Kalau alasannya sampai di sini, belum dia, belum belum bisa ini masih kalau misalkan alasannya masih mudhof ilaih saja, mudhof ilaih ya Ramadhani namanya juga mudhof ilaih, Ramadhana ya. Kalau masih sampai di sini ya, alasannya ini mudhof ilaih saja, ini kan alasannya hanya mudhof ilaih nih. Kalau alasan mudhof ilaih ya majrurnya dengan fathah. Kira-kira apa? Bacanya Ini Ustadz yang Ramadan. waktu nahwu awal karena penjelasan Ustadz Syaf itu karena Ramadan itu kan sebuah nama Sebetulnya gitu jangan Ustadz. jangan bawa-bawa nama dosen, nggak boleh. Iya iya benar. Bisa jadi penjelasan kamu yang salah. Jangan Iya bawa kan. nama dosen. Nah, itu Iya, sekuat-kuat pemahaman kamu aja. iya senang kepannya karena itu sebuah nama jadi nggak bisa dimajrurkan Ustadz kayak contoh azhabu ilal misra walaupun sebelumnya huruf jar jadi misra ya tetap ini mansub Ustadz. Hmm. Hmm, 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 hmm. Seperti itu yang Anda tangkap. Iya, iya. Sebetulnya ya bisa juga ya. Eh, jangan-jangan Mesir ya yang dijadikan sebagai acuan. Misalkan kata-kata Ahmad. Ahmad dibni Abdillah nyambung juga. Ala Ahmada. Tapi kalau sambung ala Ahmad dibni Abdillah. Ya, Ahmadi. Ahmadnya tuh jadi kasro. Karena disambung dengan Ibni Abdillah. Itu kan nama-nama juga. Ini juga nama. Itu. Eh, sebetulnya ya menurut saya nih. Tetap dibaca Ramadana boleh ya. Asalkan ini hadihi ini sudah menunjukkan makna waktu. Ya, jadi dia zorof berhenti sampai di sini. Udah. Ininya sudah nggak dibaca sebagai mudhof ilaih untuk Ramadana ya. Ininya menunjukkan makna waktu ya. Kapan? Tahun ini. Oke, makanya bisa dua-duanya ya menurut saya. Asalkan hadihinya ini nggak disambung dengan ini. Ini kan mau nggak mau kalau disambung boleh nih. Hadihi kan hadihi asanata. Ah iya benar, hadihi asanata nggak lagi hadihi sanati ya. Bulan ini ya, bukan hadihi sanati. Syukron roh. Makanya kalau melogikakannya berhenti sampai di sini, enggak menjelaskan berikutnya itu belum ngejawab ya. Jadinya ini nih hadihi sanata ya tahun ini gitu. Kalau ini ya hadihi sanati ya. Eh luar biasa ya Prof. Ini biasanya setiap Ramadan debat ini terus nggak selesai-selesai ya. Eh, eh, bisa aja semuanya. Atau diwakafkan aja fi syahri Ramadan hadis sana juga nggak apa yang penting kan niat dalam hati ya. Maksudnya niat dilafazkan tapi kan kita niat puasa, puasa Ramadan gitu ya. Mm-mm. Ya oke ya. Ini waktunya udah lewat ya. Sebenarnya ada beberapa yang tadi keliru ya dari penjelasan teman-teman tuh. Eh pengen saya perbaiki ya, tapi aduh waktunya udah habis ya. Eh gimana ya? Aduh. Sebetulnya gini teman-teman ya. Asal muasalnya hukumnya itu yang menjadi susah, yang menjadi ya agak sedikit kompleks di pembahasan ini itu
Isim ghair munsharif itu ketika dia itu hukumnya majrur. Ketika dia itu enggak majrur ya, ketika dia enggak majrur ya normal aja. Normal aja misalkan zahab tuh ila masa banyak masjid ya. Ila masa jida. Ya, normal-normal aja. Cuman karena ini kan isim ghair munsharif maka nggak usah ditanwinin gitu ya. Tapi kita tadi ada dari Prof ya, Alfian bin Malik. Kalau ada alnya, ini ilal masajidi teman-teman. Gugur ya, gitu. Oke, gugur. Di samping itu, ila masajidi bisa juga gugurnya dengan al ya, satu dengan al, nggak lagi masaji, nggak lagi masajid, masajida gitu ya. Oke, kita bikin satu lagi yang ghairu munsharif ya. Ila masajida gitu. Ini menjadi ada alnya menjadi ilal masajidi. Nah, boleh juga dengan isim kalau dia diidofahkan dengan ma'rifat ila masajidil Madinah gitu ya. Atau Madinati Jakarta ya. Ini panjang. Atau Jakartanya ilangin alnya di sini ya. Ini diidofahkan ya menjadi ma'rifat. Ini gugur gitu ya. Nah, masalahnya misalkan ke nama orang zahaba Ahmadu. Ini kan belum ada tanwinnya ya, belum ada tanwinnya. Eh atau marortu aja yang gampang ya, marortu bi Ahmadi. Marortu bi Ahmadi. Masalahnya ini nama ya. Masalahnya ini nama. Nah, nggak bisa dia Bil Ahmadi kan nggak bisa karena dia nama gitu Bil Ahmadi. Oke, kalau nama nggak bisa ditambah al, nah bisanya ditambahi dengan ibni Bi Ahmadi ibni ibni Muhammad bi tetap Bi Ahmadi ibni Abdillah. Iya, ya ini tetap tetap aja ya karena dia majrur. Tapi kalau misalkan apa namanya ya dengan ya masih masih tetap kasroh kasroh juga ya karena dia hmm, apa namanya aturannya itu nama sih ya maupun mau di ma'rifatkan gitu ya tetap dia ma'rifat sendirinya ya. Ya ini dari Prof ya yang Ramadhana ya, ya. Ini saya hanya menginfokan yang bisa dimasuki al itu yang bukan nama ya, yang bukan nama ya. Kalau yang bukan nama seperti siqah muntahal jumu itu bisa dimasuki al dan gugur gitu ya. Kalau nama mah ya nggak bisa ya. Udah dari sananya nama gitu. Ini yang dari Prof ya teman-teman boleh di copy. Ini saya paste di sini Prof. Nanti tulisan coretan-coretan ini saya masukkan juga ke ini ya, ke forum diskusi di MOC. Ini penting nih dari Prof. Ya, alhamdulillah itu saja ya yang menjadi catatan. Eh, ya, secara umum sudah bagus ya.